Kalau saya percaya Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Pak Bambang Nursena pernah mengatakan ada Al-Quran bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Di situ Isa Al-Masih disebut dengan Yeshua Mashiach. Itu sama Ibrani. Ya. Jadi itu hanya masalah bahasa. Soal saudara Elia Miron, buat saya itu anak luar biasa. Kalau yang lain-lain saya lihat dia bagus, tapi dalam hal itu saya tidak sama dengan Elia Miron. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Baik, salam Bapak Ibu terkasih. Saya mengucap syukur kita semua ada saat ini karena kemurahan Tuhan, dan kita akan mendengarkan sekali lagi firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Kita ada di minggu Advent kedua, dan bicara tentang Advent itu dari kata Latin yang artinya datang atau kedatangan. Kedatangan siapa? Yesus Kristus. Bagi kita Yesus Kristus adalah Allah, tapi bagi orang lain dia bukan Allah. Tidak ada masalah. Karena memang Yesus itu dari dulu, dari sejak dinubuatkan sampai dia lahir, sampai dia pelayanan, selalu menjadi pertentangan. Pertama Yesus dinubuatkan itu saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu nubuat tentang Yesus sudah keluar. Kejadian 3 ayat 15. Itu ayat bilang bahwa Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan setan yang diwakilkan oleh iblis, ular waktu itu. Siapa keturunan perempuan? Cuma satu. Satu-satunya pribadi yang dilahirkan hanya dari unsur perempuan. Cuma Yesus. Maka keturunan perempuan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dan kehadirannya bawa pertentangan. Mulai dari Israel sampai bangsa-bangsa. Masih bertentangan. Masih terbagi 2 grup. Atau mungkin 3 grup. 4 grup. Beda-beda responnya. Beda-beda pemahamannya tentang Yesus. Makanya pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, dia dibawa ke bait Allah. Lalu di sana ada 2 hamba Tuhan. Hamba Tuhan perempuan namanya Hana, hamba Tuhan laki-laki namanya Simeon. Pada waktu Simeon lihat Tuhan Yesus, dia berkata kepada Ibu Maria dalam Lukas 2 ayat 34. Dia bilang begini, Lukas 2:34. Lukas 2:34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, ya, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Untuk menimbulkan satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi itu tidak bisa dihindari. Nubuatannya semua sama. Makanya terus kalau Yesus omong apa pasti konflik. Ya, Yesus itu raja damai, pembawa damai. Tapi kalau Yesus omong apa-apa pasti perang. Ya, itu seperti Mazmur 120 ayat 7. Itu ayat bilang begini, aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Saya masih ingat Tuhan Yesus khotbah tentang saya ini beda dengan manusia lain. Kalau manusia lain kan mati, tunggu napasnya dicabut. Yesus bilang saya tidak. Saya ini mau ambil, serahkan nyawa saya kapan, terserah saya. Saya mau ambil kapan, terserah saya. Nah ini orang langsung tidak percaya. Orang ini khotbah gila nih. Dalam Yohanes 10, mulai ayat 17, Tuhan Yesus khotbahkan ini, saudara-saudara. Dan ini doktrin yang tidak pernah dikhotbahkan oleh siapapun. Nabi manapun, juru bicara manapun, tidak pernah khotbah sebelum Yesus maupun sesudah Yesus. Tidak mungkin ada orang menyampaikan statement seperti ini. Saya ini mau mati kapan terserah saya. Siapa berani ngomong begitu di sini? Saudara coba. Bet mau mati kapan terserah. Bet mau hidup kembali terserah. Mana ada? Musa tidak pernah ngomong. Tidak ada yang berani. Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, Ya. melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Iya, saudara lihat, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Maka alhasil orang bilang apa dengan Tuhan Yesus? Atau bagaimana para pendengar? Pertentangan terjadi. Makanya ayat 19 dikatakan, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi Tuhan Yesus itu memang tak terhindarkan. Ya, dia datang bawa pertentangan. Di bagian lain, Lukas 12 ayat 51. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu. Bukan damai. Melainkan apa? Pertentangan. Jadi semua data-data itu connect semua ya, selaras. Sampai hari ini, beberapa hari ini lagi ramai di sosial media, apakah Yesus itu Isa Al-Masih? Apakah Isa Al-Masih itu Yesus? Pertentangan terjadi. Ada yang bukan. Ya, yang lagi viral anak muda nama Elia Miron, seorang anak muda apologet umur 19 tahun. Dia bilang bukan, kalau saya beda dengan dia. Kalau saya bilang iya, Yesus itu Isa Al-Masih. Sama. Secara nama pribadi yang dimaksud itu sama, hanya penggambarannya beda. Gitu. Kan saya tidak sama dengan Elia Miron. Elia Miron anak baik, 19 tahun, ilmu akuntansinya atau ekonominya hebat. Tapi dia terbeban dengan orang Kristen sering dihina, maka dia bikinlah akun TikToknya jadi pembelaan iman. Tapi dia sopan sekali. Dia tidak ada sembarang. Karena banyak jemaat yang tanya saya, makanya saya jadi nonton dia nih. Pak, gimana tuh? Saya ke Palu orang, Pak, tahu nggak Elia Miron? Saya tidak tahu. Akhirnya saya nonton. Kalau menurut pantauan saya, itu anak bagus sekali. Ya, hanya namanya pengetahuan manusia. Ini kan saya pun banyak kurangnya gitu loh. Jadi kita nonton orang lain untuk saling melengkapi. Elia Miron bilang, Yesus bukan Isa Al-Masih. Kalau pendeta Mel Atok percaya, Yesus itu sama Isa Al-Masih. Ya, masalah bahasa saja. Bahasa Ibraninya Yesua. Ya, lalu Yunaninya lalu turun ke Arab jadi Isa, itu sama. Ya, jadi orang yang dimaksud sama. Penggambarannya dan teologinya itu yang berbeda, gitu. Ya, kita percaya Yesus lahir di mana? Bethlehem, di kandang binatang. Teman-teman Islam percaya Yesus lahir di pohon korma, gitu. Ya, lalu apa lagi? Kita percaya Yesus punya ibu nama Maria dari Nazaret. Orang Israel percaya ibu Yesus namanya Miriam, anak Imron. Imron itu Musa pembapa. Nah itu pikir sendiri sudah ya. Jadi Miriam yang mereka maksud itu. Nah itulah penggambarannya berbeda ya. Itu terserah kawan-kawan Islam gitu loh. Ya, kalau kita kan tahu kalau Maryam yang Imron punya anak atau Musa punya saudara itu jarak dengan Tuhan Yesus hampir 1500 tahun. Ya, nah itulah penggambarannya beda. Kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit. Kalau teman-teman Islam, Isa Al-Masih diserupakan. Betul ya Pak yang mantan Islam? Pak Iskandar Ahmad Saleh. Ini bukan penistaan loh, ini hanya perbedaan ilmu agama. Kira-kira begitu ya. Hanya mau kasih tahu bahwa nubuatan tentang Yesus seputaran pertentangannya itu benar terjadi sampai hari ini. Kalau saya percaya Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Pak Bambang Nursena pernah mengatakan ada Al-Quran bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Di situ Isa Al-Masih disebut dengan Yeshua Mashiach. Itu sama Ibrani. Ya. Jadi itu hanya masalah bahasa. Soal saudara Elia Miron, buat saya itu anak luar biasa. Kalau yang lain-lain saya lihat dia bagus, tapi dalam hal itu saya tidak sama dengan Elia Miron. Nah, saudara-saudara, saya memulai dengan pendahuluan ini karena viral memang di sosial media. Tetapi karena ini adalah Advent kedua, Adventus artinya kedatangan Tuhan Yesus, dan gereja punya kalender sendiri bahwa Advent itu, minggu Advent adalah 4 hari minggu sebelum hari Natal.
25 Desember, yang tahun ini jatuh pada tanggal 3, tanggal 10 hari ini, tanggal 17 minggu depan, lalu tanggal 24, dan kemudian masuklah 25 Desember, mayoritas Kristen di berbagai belahan bumi, Katolik maupun Protestan, sepakat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ternyata dalam Adventus itu, gereja juga bermaksud bukan saja jemaat memperingati kedatangan Yesus yang pertama yang sudah terjadi pada 2000-an tahun yang lalu, tapi sekaligus jemaat dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua entah kapan. Maka biasanya dalam minggu-minggu Advent, pendeta-pendeta secara khusus saya menyoroti teks-teks yang berisikan tentang kedatangan Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak jemaat kita baca berbalas-balasan Matius pasal 25 mulai ayat 14 sampai ayat 19 ya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 19 kita baca bergantian, saya lebih dahulu. Sebab hal kerajaan sorga samar seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15 jemaat. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 19:23. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tema kita terinspirasi dari ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini adalah sebuah perumpamaan, dan perumpamaan itu ada penggambaran-penggambaran tertentu. Siapakah Tuhan di dalam perumpamaan ini? Itulah Yesus. Yesus akan kembali lalu bikin perhitungan. Dari ayat ini saya menyoroti tema Adventus kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang untuk menuntut pertanggungjawaban gereja. Yesus Kristus datang untuk menuntut pertanggungjawaban gereja. Pada kedatangan yang pertama, dia datang untuk menebus. Kedatangannya yang kedua, dia datang minta tanggung jawab. Tanggung jawab dari gereja. Adapun topik ini adalah bicara tentang gereja. Itu karena di ayat 14 dimulai dengan kalimat ini, saudara-saudara, ya. Sebab hal kerajaan sorga. Istilah kerajaan sorga ini sangat istimewa dan sangat khusus, sangat eksklusif bagi orang Kristen. Maknanya pun beda-beda kan. Kerajaan sorga ada yang bisa berarti kondisi, ada yang bisa berarti tempat. Kerajaan sorga dalam arti kondisi adalah, atau keadaan adalah, kita semua ini dulu karena dosa, kita tuh dikuasai setan semua. Kita semua turunan Adam dan Hawa. Tidak bisa tidak. Ada penguasa kerajaan angkasa yang berkuasa di atas orang-orang yang adalah seteru Tuhan. Paulus pakai istilah orang-orang durhaka. Efesus 2:1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Betul. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Penguasaan kerajaan angkasa, dan itu kerja di orang-orang durhaka, ya. Semua kita kena, tidak bisa tidak. Paulus yang rasul aja, waktu dia tulis ini, dia ingat sebelum dia jadi rasul, dia dikuasai oleh roh ini. Makanya ayatnya yang ketiga, Paulus berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu jemaat, kapan kerajaan Allah itu terjadi? Ketika roh ini diusir, lalu diganti dengan Roh Kudus. Disitulah suasana kerajaan sorga ada. Dan itu hanya mungkin dalam diri orang Kristen. Karena bagaimana Roh Kudus bisa ada? Ketika orang percaya Yesus sebagai Tuhan.
Matius 12:28, jemaat sama-sama baca. 1, 2, dan 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya apa? Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau kerajaan Allah dalam arti tempat, nanti kita yang pergi ke sana. Kerajaan Allah dalam arti keadaan, keadaan itu yang datang pada kita saat setan-setan yang menguasai kita diusir semua. Roh Kudus masuk di hidup kita, maka kita akan merasakan suasana kerajaan Allah. Makanya walaupun ekonomi kita tidak sehebat ekonomi orang lain, bisnis kita tidak sehebat bisnis orang lain, ya, kita kuliah tidak di universitas sehebat universitas anak-anak tetangga. Kita jadi polisi tapi bukan akpol, pakai ijazah SMA. Sebegitu bongkar bank 3 kali. Perih memang. Tetapi suasana kerajaan itu, suasana kerajaan itu ada. Iya. Karena ini bukan masalah makan apa, minum apa, bukan. Masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini ada tuh di Roma 14 ayat 17. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Jadi orang terima Yesus ada Roh Kudus, setan pergi. Kalau sudah ada Roh Kudus, setan sudah tidak bisa masuk lagi. Tidak bisa satu hati dua penghuni, tidak bisa. Satu, kalau setan yang pegang, Roh Kudus tidak ada. Roh Kudus yang pegang, setan tidak ada. Tidak ada. Di mata Tuhan, kalau 2 kaki tetap sama dengan daerah musuh. Ulang. Di mata Tuhan, 2 kaki, artinya kita kadang rohani, kadang dunia. Kamu tidak ada Roh Kudus. Kamu tuh Kristen emosi. Lu terlalu ikut emosi. Mau berdoa, mau mabok, itu emosi, bukan roh. Roh tidak bermainnya begitu. Sebentar tuntun ke mabok, tidak ada. Itu Kristen emosi. Saya menyebut, dia baru seumur berkeluar ini istilah. Kristen emosi namanya. Lu jadi Kristen karena emosi, sesaat. Ya, karena Matius 12 ayat 30 itu Yesus bilang jelas. Kau kawan atau lawan, itu saja. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Tidak ada posisi netral. Mau dingin-dingin, mau panas-panas, jangan suam-suam kuku, kata Wahyu, aku muntahkan kau. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik ya untuk kita renungkan. Jadi ini betul-betul perumpamaan untuk gereja. Yesus Kristus Tuhan akan datang dan menuntut pertanggungjawaban kita semua. Hanya bicara tentang gereja dalam cerita kita ini, jemaat terkasih, ternyata ada 2 jenis orang Kristen dalam gereja. Yang pertama saya sebut Kristen asli, yang kedua saya sebut Kristen palsu. Kristen asli diwakilkan oleh hamba 1 dan hamba 2 dalam pembacaan kita, dan Kristen palsu diwakilkan oleh hamba 3. Jelas ayat tentang Kristen palsu itu ada. Dan Kristen palsu seperti ini yang kelak akan menjadi kaki tangan antikris. Pemimpin antikris yang tunggal itu ada, Bapak Ibu. Akan muncul nanti. Ya, ada yang tuduh bilang itu Paus, jangan sembarang menuduh. Ada yang menuduh bilang itu Muhammad, jangan sembarang menuduh. Dia akan datang, jadi belum muncul. Tapi kaki tangannya sudah banyak. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 18 bilang begini, jemaat terkasih. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Akan datang, berarti belum ada, terus? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Tapi sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Berarti kiamat sudah mau dekat. Begitu ya. Surat ini ditulis antara 90 sampai 95 Masehi. Itu dikatakan pengikut antikris sudah banyak. Sekarang 2023 Masehi. Berarti pasti lebih banyak. Mereka dari mana? Jangan buru-buru tuduh orang luar. Paling banyak dari Kristen. Tapi Kristen model apa? Lihat 19.
Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka dari antara kita. Jangan langsung bilang, oh, di luar kita. Jangan, dari antara kita. Dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu soalnya. Mereka tidak sungguh-sungguh. Ini yang tadi Kristen perasaan. Tidak sungguh-sungguh. Kristen Roh Kudus sungguh-sungguh. Kristen emosi tidak akan sungguh-sungguh. Dia tergantung mood. Dia iramanya tuh moodnya. Dia ikut perasaan malas ya malas. Roh Kudus tidak begitu. Perasaan bilang malas, Roh Kudus bilang bangkit. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Ya. niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Betul. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti tidak sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, berarti jelas Kristen palsu itu ada ya. Kristen palsu, ini contohnya. Makanya Yesus bilang ada lalang di antara gandum, ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Yesus datang domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kambing ini siapa? Yang palsu-palsu itu. Ranting tidak berbuah itu siapa? Yang palsu-palsu itu. Tidak pernah ada buah dia. Kalau ada Roh Kudus produktif, tidak ada Roh Kudus tidak akan berbuah. Siapa lalang-lalang itu? Baca aja di Matius 13. Anda tahu siapa mereka. Hidup dalam satu lingkungan yang bernama gereja, tapi tidak semua gandum. Dan saya yakin, semua gereja lokal di seluruh dunia, termasuk gereja Amazing Grace, saya tidak percaya kalau semua gandum. Saya tidak percaya. Hanya saya tidak tahu. Tapi kalau dia percaya semua gandum, tidak mungkin. Makanya khotbah terus disampaikan. Berharap, kalaupun ada lalang, lalang itu dirubah-rubah lama-lama jadi gandum. Tapi kalau bilang semua gandum, dia bukan tipe pendeta yang kasih makan puji jemaat. Muka kayak gandum, tidak. Nah. Jangan. Tapi saya juga tidak bisa menghakimi Anda. Lalang, tidak bisa. Saya jahat kalau begitu, saya tahu dari mana. Saya tidak tahu. Kan kita ini bingung kan kadang-kadang. Lihat muka kayak gandum. Deka, jagung bose ternyata. Kita senang pikir gandum nih. Ketemak saya sumasa dari 3 bulan lalu. Jadi basi itu. Baunya minta ampun. Hidupnya bikin masalah. Itu maksudnya. Itulah ketemak basi yang 3 bulan itu ya. Saya tidak percaya di Amazing Grace semua gandum ya. Ya saudara jangan pikir bilang, Pak Mel ini terlalu rasa diri hebat. Tidak. Ikuti khotbah saya. Jangan nilai saya dari 2 menit di TikTok. Khotbah saya itu bisa 1 jam lebih, kadang 2 jam. Sudah begitu lagi, khotbah saya itu ribuan. Bahkan nilai saya dari 1 khotbah saya tidak cukup. Itu sama seperti mau kenal Tuhan, tidak bisa hanya belajar dari Matius. Ada kejadian, ada keluaran, ada imamat, ada ulangan. Orang-orang yang cetek, baru dia sepotong. Tanda dia, tanda. Tanda apa? Hanya lihat dia sepotong. Ibu khotbah khusus di YouTube, 1.600 lebih. Kau sudah nonton semua, jadi kau bisa tahu isi kepala saya. Isi kepala saya di situ semua. Lu tahu 500 berpikir sekuat lah. Makanya ada TikTokers, YouTuber yang dengan gagahnya komentar saya. Kalau kami melihat pendeta ini ya. Lu lihat dari mana? Makanya orang suruh nonton Elia Miron. Saya tidak bisa nonton satu video, saya nonton banyak-banyak. Oh ini anak-anak baik. Menurut saya dia anak pintar. Luar biasa itu Elia Miron. Soal kita kurang-kurang, saya pun banyak kurang sekali lagi. Dia anak baik nih. Semangat luar biasa. Umur 19 tahun. Aduh, sejarahnya kuat sekali. Bukan sekolah teologi. Bukan. Jadi Anda yang bukan teologi, jangan putus asa. Anda belajar sungguh-sungguh, Anda lebih pintar dari teolog. Apalagi sudah asalnya background pintar, tukang belajar. Saudara, itu karena sentuh sedikit. Pintar nanti. Saya percaya itu. Dan saya akan belajar dari Anda. Jadi bicara Kristen asli, Kristen palsu. Ini ada dalam gereja, Bapak Ibu jemaat. Dan Tuhan Yesus akan menuntut pertanggungjawaban. Bukti bahwa hamba ketiga dalam perumpamaan talenta ini adalah hamba yang mewakili Kristen palsu. Karena ayat 30 bilang dia masuk neraka. Perhatikan. Matius 25:30. Ini hamba ketiga ini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Ini pasti palsu. Kenapa? Karena yang asli tidak mungkin masuk neraka. Amin. Yang asli 1, 2 tidak mungkin masuk neraka. Dulu kita antrian panjang menuju neraka, tapi Yohanes 5 ayat 24 memberi keterangan, kita percaya Yesus, percaya Bapa, kita dikasih pindah dari antrian panjang menuju maut, jadi antrian panjang menuju sorga. Makanya itu ayat bilang begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Ya. dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Ya. ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. nah kalau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, kita imani Roma 8 ayat 1, bahwa tidak ada penghukuman bagi kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam siapa? Kristus Yesus. Tepuk tangan buat Kristus Yesus. Kita tidak mungkin masuk neraka, Bapak Ibu terkasih. Tidak mungkin bagi yang asli. Nah, berkaitan dengan tema besar kita menurut perumpamaan talenta ini ya. Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30 sebenarnya, tapi saya suruh baca sampai ayat 19 supaya menghemat waktu. Di sana saya temukan beberapa pelajaran menarik. Saya temukan 3. Kalau lebih teliti bisa lebih banyak, tapi supaya pas mudah dimengerti saya bikin 3. Yang pertama, bahwa baik Kristen asli maupun Kristen palsu yang ada dalam gereja, semuanya dipercayakan talenta. Sekarang kita bertanya, apa itu talenta? Talenta itu ya bisa satu satuan mata uang, ada jumlah tertentu. Mayoritas penafsir mengatakan 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah buruh harian. Dulu buruh upahnya kerja 1 hari dapat 1 dinar. Jadi untuk dapat 6.000 dia harus kerja kurang lebih 20 tahun. 20 tahun baru dia dapat 6.000. Berarti 1 talenta itu banyak sebenarnya. Secara sempit, makna rohani, ada orang yang mengatakan talenta itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Karunia bernubuat, bahasa roh, berkhotbah, leadership, kepemimpinan, menafsirkan bahasa roh, karunia pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, karunia vision, penglihatan. Tapi tahukah Bapak Ibu jemaat bahwa itu bukan arti seutuhnya. Kenapa? Karena karunia Roh Kudus hanya dimiliki oleh orang Kristen asli. Yang ada Roh Kudus, itu baru ada karunia Roh Kudus. Sedangkan dalam cerita tadi, kita tahu ada yang masuk neraka. Berarti Kristen palsu, tidak ada Roh Kudus. Nah, sepanjang khotbah ini, kita akan belajar, lalu kita akan melihat, kira-kira seperti apa, atau bagaimana caranya bisa tahu bahwa seseorang itu palsu atau asli. Mengingat si hamba ketiga yang masuk neraka itu juga dapat talenta, maka definisi talenta tidak sesempit karunia-karunia roh. Karunia roh hanya sebagian dari talenta, dan itu istimewa bagi orang percaya. Talenta itu definisi lengkapnya begini Bapak Ibu. Talenta adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada gereja, baik Kristen asli maupun Kristen palsu ada di dalam. Pokoknya mereka semua dituntut menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Segala sesuatu. Saudara percaya ya, semua yang kita punya dari Tuhan. Amin. Nanti kita meninggal, kita mungkin berlaku seperti yang Ayub bilang. Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Masih ingat ya, Ayub punya musibah itu rentetan semua musibah sampai Ayub 1, 20, 21. Di ayat 20 Ayub bilang begini, saudara-saudara. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21 sama-sama 23. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7 juga mengingatkan kita semua, sebab kita tidak mau membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Napas Tuhan punya. Suami yang saudara peluk, istri yang saudara peluk, Tuhan yang kasih. Anak-anak yang Tuhan izinkan dilahirkan dari pernikahan Anda juga Tuhan. Pangkatmu, kedudukanmu, tanahmu, asetmu, hartamu,
pendidikanmu, daya ingatmu, pengaruhmu, kesehatanmu, koneksimu, kefasihanmu berbicara, suaramu yang bagus. Apalagi? Apa yang saudara punya? Itu semua dari Tuhan. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita mati nanti tidak bawa apa-apa. Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Jadi kalau punya apa-apa, itu dari Tuhan. Jadi harus pakai itu semua untuk kemuliaan Allah. Maka tidak ada orang Kristen yang bisa beralasan dan berkata, saya tidak punya talenta. Hello, napas itu talenta. Waktu itu talenta. Saya pikir hanya Mel Atok atau orang-orang lain, yang ibu-ibu lain yang semangat menginjil itu saja yang bernapas. Lalu ibu-ibu lain yang pemalas hanya kasih kutek warna merah, kuning, hijau di kuku yang hitam itu. Saudara-saudara napas. Ibu semangat, hebat. Puji orang lagi bilang hebat. Itu orang biasa, orang Kupang kalau puji bilang hebat. Badan tengah-tengah namanya hebat. Itu ejek loh. Yang percaya itu kasih su hebat. Orang Kupang itu ejek itu. Beda deh. Ini hebat ya. Itu beda. Bisa dengar ya bunyinya. Dia hebat aku ini. Ini beda. Ini beda yakin tulus. Tapi kalau dia puang kebutuhan, hebat. Nah itu tidak, jangan percaya. Saudara kan Kupang bingit sih ya. Dan mengerti lah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya kita nih semua tidak, jangan bilang saudara tidak talenta. Saya nonton di TikTok tuh. Ada orang kerja bakti. Orang ada angka batu, ada dua tuh yang dia lari, dia angka apa-apa. Nah maju, nah, terus dia tidak buat apa-apa. Semua, dia tidak sentuh satu pun. Ya, Asbal dia bilang, capek sekali. Ini tidak ngapa-ngapain. Tidak ada kontribusi yang signifikan. Tapi larinya itu loh. Oke. Saudara, saya kira lihat di pelayanan begitu. Ada tuh yang duduk. Dia bilang, dorong sedikit. Dia duduk saja. Angka-angka. Salah tuh. Sedap. Tidak ada yang tunjuk dia sebagai pengatur strategi. Dia kan kayak di bola kaki itu kan ada pelatihnya. Kok tuh masuk sini? Dia tidak ditunjuk. Dia inisiatif sendiri dan tidak pas pada tempat. Saudara, jadi tidak ada alasan, kita semua pasti ada sesuatu ya. Nah, itu Tuhan tuntut, saudara. Memang dalam pemberian talenta itu kan beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi saya bilang 1 itu banyak loh. Saudara dapat sedikit, jangan stres lihat yang dapat banyak. Banyak orang suka beralasan karena dia dapat sedikit. Jadi dia tidak punya gairah, tidak punya semangat seperti mereka yang dapat banyak. Sebaliknya, ada yang dapat banyak, merasa diri lebih hebat. Oh jangan. Yang dapat banyak itu berat. Saudara-saudara, yang dapat banyak itu berat. Sudah pintar, sehat, pendidikan juga bagus, orang tua fasilitasi, aduh semua saudara punya. Kau berat, kau dituntut banyak itu. Lukas 12 ayat 48 menjelaskan itu bagi kita, khususnya bagian B. Tolong baca dulu baru saya beri penekanannya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Betul. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Setiap orang yang banyak diberi. Kita tahu tuh hidup ini tentang pemberian aja ya. Semua dari Tuhan. Banyak diberi, banyak dituntut. Tuhan kasih pangkat, kedudukan, pintar, pengaruh, apa semua. Hitung sudah. Bikin YouTube, Tuhan kasih pengikut banyak. Facebook banyak, TikTok banyak. Instagram juga orang ikut banyak. Itu talenta loh. Tidak mungkin orang bisa jadi followersnya kita kalau tidak digerakkan oleh Tuhan. Kristen percaya gerakan Tuhan. Kristen tidak percaya bilang, dia lucu, nah bukan. Mau lucu mau apa, ada urusan dari itu. Pokoknya yang beta tahu orang bisa ikut orang, apalagi untuk kebenaran.
Oh, itu pasti Tuhan yang gerakkan. Karena data penunjangnya banyak. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Kata Yesus. Berarti Anda lihat, ini kita kerja keras ini. Banyak orang pikir, oh supaya saya terkenal, jadi hebat. Tidak, kau dikasih banyak kerja keras kamu. Mati Tuhan tagih. Orang tabungan tuh paling top 5 juta. Turun sampai 500 ribu. Dia bergumul naik 2,5, tetangga pinjam, brak. Habis biang 400. Iya kan? Tetangga yang pinjam diganti, tapi lama sekali ya. Diganti. Tetangga baru datang pinjam, anjlok betul-betul. Yang ini pikir Natal mau ganti, dia bilang nanti Paskah. Lama, Paskah Maret. Enak aja kau. Kita butuhnya Desember. Kau janji pakai hari-hari kudus, tapi jauh sekali. Boleh pakai hari-hari raya, tapi jangan terlalu jauh. Tahu hari raya lah, Valentine cukup. Masih otak Februari. Itu pun kita udah emosi dengarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi dipercayakan banyak, dituntut banyak. Sangat banyak. Jadi jangan sombong bagi yang dapat banyak. Ini perlu diingat saudara-saudara supaya kita betul-betul mengerti poin ini. Yang kedua, yang saya mau seberangkan ya dari pemberian talenta ini, masih poin 1 maksud saya. Dari pemberian talenta ini yang saya mau soroti begini. Apa tujuan sang Tuhan memberi talenta? Kalau itu digambarkan, apa tujuan Tuhan kasih kita semua itu? Kasih napas, pangkat, kedudukan, rumah tangga, apa untuk apa? Kalau menurut perumpamaan ini, Tuhan itu kasih talenta dengan 2 tujuan. Yang pertama, dia mau dapat untung. Karena ini adalah penggambaran apa yang diartikan, apa arti dari dapat untung. Tuhan mau dapat untung apa dari kita? Tuhan mau dapat kemuliaan dari semua yang kita kerjakan. Bukan untung dalam artian, saudara kasih Tuhan uang, semua dari Tuhan. Tuhan mau dapat kemuliaan. Saudara harus bawa kemuliaan bagi Tuhan. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Makanya pada waktu Yesus lahir, malaikat-malaikat bernyanyi dalam Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-14, pujian itu berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang berkenan kepadanya harus membawa kemuliaan bagi Allah. Yesus akan datang kedua kali, entah kapan, tapi pasti dia kembali. Dia datang dalam kemuliaan. Makanya Matius 25 ayat 31 memberi informasi tentang Yesus datang dengan segala kemuliaan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Iya, tapi dia belum datang. Dia akan datang. Dia minta kita semua orang Kristen harus hidup membawa kemuliaan bagi dia. Apapun profesimu. Sebab Kolose 3 ayat 23 bilang, lakukan apa-apa semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perhatikan ini ayat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat bukan untuk para pendeta. Saudara baca, ini tentang pembantu-pembantu, karyawan, ya, budak-budak waktu itu. Mereka kerja mengabdi kepada Tuhan tertentu di bumi, tapi Tuhan bilang lompatan iman harus jauh. Kau kerja ada bos di situ, tapi kau lihat bos di atas segala bos, raja di atas segala raja. Karena Tuhanmu yang sesungguhnya bukan bosmu atau majikanmu di rumah, di kantor, di perusahaan, di pabrik, bukan. Bosmu yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, dikasih Allah. Dia yang akan balas kita. Makanya ayat 24 dia bilang begini, sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Padahal ini ayat bukan untuk pendeta. Ya, saudara yang PNS, saudara itu hamba Tuhan. Tapi saya masih honor, kau juga hamba Tuhan. Amin. Saya tidak mau mengabdi kepada siapa-siapa. Saya hanya mau buka kios, mau tutup kapan, buka kapan, terserah beta. Dengar. Sekarang musim banjir.
Takutnya lu tutup banjir bawah lu. Ya, saya pernah punya teman buka kios suka hati, tutup kan buka kapan, tidur diam-diam. Dia rasa kita goyang. Di posisi di lokasi lah. Sudah. Dia saat mengapung, mau terrokok dong mengapung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Bahwa Tuhan mau dapat untung atau dapat kemuliaan dari kita. Jadi lakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Perhatikan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Buka barbershop. Ya, saya punya teman Inyo biasa gunting rambut. Harus untuk kemuliaan Allah. Harus banyak lagu rohani di situ. Dan orang masuk main Mr. Bombastic. Apa lagi? Ganti. Kau naikkan syukur. Bagus kalau dia masuk selalu rohani ya Inyo. Sentau kalau dia pulang. Dan saya pernah pilih satu toko tuh. Dia bolong datang tuh. Segala kucing garong lah apa. Pas kau masuk tuh. Bapak. Engkau sungguh baik. Kau masuk terus kau putar. Kau keluar baru tutup oto. Langsung cinta satu malam. Ulang-ulang ya. Kami kalau yang kerjaan situ jemaat ya. Kau masuk tuh langsung. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Pas kau keluar langsung gento. Sadar. Asik. Nah, malam ini kita diingatkan lakukan apa-apa untuk kemuliaan Allah. Amin. Makan mesti memuliakan Allah, cara berpakaian mesti memuliakan Allah. Prestasimu di sekolah, anak-anak semua, ya yang kecil-kecil belajar itu untuk kemuliaan Allah, bukan tuntutan papa dan mama nilai bagus. Kerja untuk Tuhan Yesus. Nilai bagus untuk Tuhan Yesus. Amin. Bapak polisi dong kerja bagus. Ada beberapa saudara yang saudara punya majikan dan saudara cuma sopir, kerja untuk Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Itu oto bersih terus. Ada tuh yang oto dah dolek, dia dah dolek, bos pembini lebih dah dolek. Jadi dong ini grup DDLK ya, dah dolek. Kau masuk oto tuh segala nyamuk, segala lalat. Kau bilang om kasih turun kaca, kau pikir lalat terlalu banyak. Memang di sini begitu. Kau usir. Bila om tak usah usir, biar kata usir, takutnya om tabrak orang hanya gara-gara lalat. Kalau kau melayani Tuhan, bosmu tidak lihat, bikin barisi itu oto. Gantung itu pewangi yang kopi itu segala fiuk hilang. Ini bawa karena toh dong kemarin naik, nanti hilang. Lu kasih naik, lu tahu saya salah toh. Kasihan. Serius, karena ada orang tuh tidak lihat Tuhan, makanya kerja sembarang, tidak ada perhatian terhadap pengabdian. Lakukan seperti untuk Tuhan. Amin, kekasih Allah. Semua Tuhan lihat nah. Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara bahwa Tuhan pemberian talenta itu tujuan yang pertama itu. Yang kedua, supaya kita bahagia, kekasih Tuhan. Supaya kita bahagia. Karena nanti kalau saudara baca, itu hamba 1 dan hamba 2 datang, yang 5 sudah dapat 5 laba, jadi 10 total, 2 jadi 4 kepada mereka. Tuhan bilang, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan tidak merancang kita, Tuhan tidak mendesain kita untuk susah. Tuhan mendesain kita untuk bahagia. Amin. Bahagia bukan berarti tidak ada masalah. Bahagia bukan berarti orang tidak ngomong kita pun nama. Bahagia bukan berarti tidak ada strategi setan dengan alat-alatnya serang kita. Bukan. Itu tetap ada, bahkan lebih menggila. Tapi itu tidak akan mengurangi kebahagiaan hamba-hamba yang mengerti bahwa Allah punya tujuan. Kasih talenta, kerjakan talentamu
talentaku supaya kita bahagia. Hidup bahagia, mati bahagia, sekalipun banyak masalah. Makanya orang maki-maki kita yang suka bawa damai ini kan yang suka terima damai Kristus yang akan sambut kita. Yang tidak suka terima damai Kristus, dia maki kita, dia bisa aniaya kita, dia bisa bunuh kita. Tapi Yesus bilang apa? Kamu bahagia, kamu diberkati. Makanya Matius 5 itu mulai ayat 9. Ayat 9 kan suruh bawa damai. Perhatikan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawa damai jadi semua orang puji kita. Tidak, 10 menyusul. Setelah bawa damai, nanti alami ini juga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi jangan pikir bahwa damai itu semua angkat jempol. Ibu datang nih, damai. Tidak. Itu yang cinta Yesus yang akan omong begitu. Yang tidak cinta Yesus itu langsung bilang, sial satu. Mereka akan omong segala macam di kita, tapi tidak apa-apa. Damai kita, saya sudah sebutkan sebagai apa? Damai yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7 bilang apa? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya kita tetap bahagia. Damai yang masuk akal itu saya sudah jelaskan toh. Ada uang damai, sehat damai, orang puji kita damai. Damai yang melampaui akal terbalik. Tidak ada uang tetap damai. Yang pasti bukan tidak ada uang karena melawan Tuhan atau pemalas ya maksud saya. Saudara diproses sedikit biasa itu. Biasanya Tuhan kasih berkat baru yang sudah Tuhan siap. Ikuti saja. Makanya Paulus di penjara. Paulus bisa katakan dalam Filipi 4 ayat 4. Ini saat orang dalam penjara. Dia bilang apa di sana? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada orang tidak masuk penjara tapi hidup kayak di penjara. Kami dan kaum pria di penjara, orang penjara orang suka cita. Betul, mungkin mereka masuk karena pelanggaran, tapi di sana mereka ketemu Tuhan. Saya ketemu Pak Ibrahim Meda, dia cium saya dan dia berkata, Pak Mel, di sini saya kenal Tuhan. Di sini saya tahu siapa diri saya dan siapa Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Sehat tuh, sehat. Di sini enak Pak Mel. Ini seorang pejabat ternama loh NTT. Dan dia adalah, bagi saya dia orang tua saya. Dia orang masuk penjara, lalu kau lupa dan dia ketemu saudara. Oh dia sudah jalani hukum. Tapi saya salut apa yang dia alami oleh mantan Bupati Kubang itu. Luar biasa. Dalam penjara, tapi ada damai sejahtera. Daripada di luar penjara hidup tidak damai. Bersetan main goda-goda terus. Dia kasih putus, lompat dari liba, lompat. Saudara ju bodoh lompat. Nah saudara kan setan toh. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi semua ada talenta ya. Semua pas dapat talenta dan Tuhan punya tujuan menggunakan talenta seperti itu. Poin kedua. Poinnya adalah ada waktu, ada kesempatan yang Allah beri untuk mengelola talenta itu. Nah, berkaitan dengan ini, nah disinilah kita akan uji diri kita sendiri. Kita tuh asli atau palsu. Uji sendiri. Waktu Tuhan beri ini, silakan menjalani hidup ini untuk melipat gandakan semua titipan Allah itu. Dari situlah ketahuan siapa kita sebenarnya. Karena sikap kita kepada talenta-talenta itu adalah sikap kita kepada Allah. Orang tulis buku kasih Anda, lalu Anda buang di depannya. Itu anggap remeh, itu kertas. Anda anggap remeh dia. Makanya saya dan Ibu Gembala, sering jemaat tuh kasih barang. Kami usaha pakai. Karena kami sangat hargai orang ini, bukan ini barang. Hargai orangnya. Kami akan usaha pakai. Jadi kalau Tuhan kasih sesuatu, lalu Tuhan kasih waktu, bagaimana sikap Anda kepada Tuhan? Itu kelihatan dari sikap Anda kepada talenta-talenta itu. Sikap Anda menggunakan napasmu, sikap Anda menggunakan kesempatanmu, sikap Anda menggunakan pikiranmu, jabatanmu, pengaruhmu, mobilmu, rumahmu, anakmu.
Penyerahan anak ibadah 1-2 tadi saya bilang apa? Sikap Anda semua kepada anak ini adalah sikap Anda kepada Tuhan. Kalau yakin ini anak milik pusaka Allah, bukan talenta biasa loh, milik pusaka Allah, tolong rawat dia, tolong bimbing dia dengan takut akan Tuhan. Yang banyak orang tua tidak mengerti ini. Dan di Kupang yang kantong Kristen banyak orang tua kayak begitu. Makanya beta selalu khotbah terus ingatkan. Bahkan khotbah keras. Karena beta mau berharap dengan ini khotbah keras kau tersinggung lalu berubah. Daripada Tuhan panggil kau pakai tumor, pakai kanker, pakai musibah, pakai bencana, pakai bangkrut. Termasuk oknum-oknum pejabat saya sering tegur. Karena saya tahu jabatan itu talenta. Dan banyak yang salah gunakan jabatan. Salah gunakan pengaruh. Padahal kesempatan ada. Setelah kasih talenta. Ini ayat bilang. Orang itu, Tuhan itu dia pergi jauh. Jadi dia tidak awasi ini anak buah. Kecenderungan apa yang saudara pernah lihat? Kalau anak buah tidak diawasi. Kalau tidak ada bos, tidak ada yang awasi. Biasanya kecenderungannya apa? Main-main. Seenak-enaknya. Tidak ada bos. Dong kasih keluar di tas tuh. Cobek, lombok, kurus. Dong ulik, dong bikin rujak. Di ruangan. Pak Kadis, di mana? Di Labuan Bajo, Ampahari. Lombok. Ayo, terasi, ayo. Udah mulai bawa orang pun nama. Ih, beta sudah tahu. Bos, liburan dengan keluarga di Labuan Bajo itu adalah hari penuh sukacita. Bagi hamba-hamba yang tidak mau diawasi. Bagi anak-anak buah yang tidak mau diawasi. Itu hari free. Suami yang tidak diawasi. Kalau dia takut Tuhan sih aman. Yang tidak takut Tuhan, oh berat. Tidak diawasi. Nakal dia. Nakal sekali. Dia mantan yang SMP di Soe dicek. Menyedihkan. Foto di Papon Kersen. Berke. Ngapain? Pak itu saya bilang, jangan coba. Iya. Itu kan ibu ada. Coba ibu tidak ada. Soe bermasmur, langsung dicek. Kenangan itu. Saudara, Tuhan dalam cerita ini, dia pergi, dia tidak awasi. Tapi Tuhan itu menggambarkan siapa? Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus awasi kita. Amsal 15 ayat 3. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan awasi kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, jangan hidup seenaknya. Ya, jangan hidup seenaknya. Pikir, oh ini beta dan punyong di kos Tuhan Allah lihat. Tuhan Allah lihat. Dan lu terlalu kurang ajar. Lu dan nyong bacakar di muka Tuhan. Nyong cakar adik, cakar kakak. Di muka Tuhan Yesus. Kita harus bertobat itu ya. Yang suka di kos, aku bacakar. Lu mau datang bantu cakar-cakar ini. Kau mau chat gereja nih. Tuhan lihat, jangan main-main ya. Orang-orang muda, apa yang sudah menikah itu lebih hati-hati. Pendeta bisa saja acting, pas jemaat tidak lihat, siapa tahu. Tapi ini ayat dan Tuhan Allah awasi. Kalau sampai ada pendeta nakal begitu, saya tidak mengerti. Debu iman karena mana, saya tidak tahu lagi. Tapi dengan firman ini kita semua diingatkan untuk jangan hidup seenaknya. Yang berikut, dalam waktu ini kan Tuhan mau bagaimana kita menggunakan talenta itu. Mari kita lihat bagaimana hamba-hamba dalam cerita ini menggunakan talenta mereka. Hamba 1, perhatikan ayat 16, menarik di sini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Iya, saudara, tuannya pergi tidak awasi dia.
Tapi waktu tuannya pergi, ayat 16 dimulai dengan kata segera. Segera sama dengan tidak tunda-tunda. Amin, kekasih Allah. Anak Tuhan yang baik, segera. Waktu ini pendek. Waktu ini jahat, Anda tidak segera, berarti setan akan bertepuk tangan. Saudara yang berlambat-lambat dalam mentaati Tuhan, apalagi tidak mau mentaati dia, Anda memberi kontribusi besar bagi kerajaan setan. Setan akan bertepuk tangan dan berterima kasih kepada Anda yang tidak mau melayani. Hamba yang satu ini tidak mau ada celah bagi setan bersenang-senang. Segera. Efesus pasal 5 ayat 16, itu ayat berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan, dia pakai kata Yunani exagoroso. Exagoroso itu sama dengan tebus waktumu, selamatkan waktumu, pakai baik-baik waktumu. Pakai waktu untuk apa? Segera. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu jemaat, jangan tunda-tunda bertobat. Saya tidak tahu berapa banyak pendengar hari ini yang janji bertobat di akhir tahun 2022. Janji mau begini, mau begitu. Sudahkah Anda melakukan dengan segera? Atau masih alasan ini, alasan itu? Habis nanti janji ulang lah di Desember ini. Boleh sih kalau syukur-syukur Tuhan masih kasih kesempatan. Syukur-syukur kalau masih ada waktu. Sebab kita semua lagi menuju nomor antrian mati. Masing-masing. Dia tolong segera. Hamba Tuhan 2 ayat 17 dari Matius 25 tadi ya, ayat 17 bilang begini, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Wow, ini pelajaran menarik. Jemaat perhatikan. Talenta tidak sama, tapi semangat sama. Talenta tidak sama, tapi kelakuan sama. Talenta tidak sama, tapi komitmen untuk melaksanakan tugas sama. Talenta tidak sama, tapi usahanya sama. William Barclay memberi komentar terhadap hamba Tuhan ini. Ya, bisa tunjukkan Barclay? Kalau tidak ada, tidak usah. Jangan paksa ke tenis mati. Soalnya pemainnya bukan yang... Barclay bilang begini, manusia tidak sama dalam talenta, tetapi manusia bisa sama dalam usaha. Pendeta Melato tidak mungkin sama dengan pendeta Billy Graham. Tidak mungkin. Billy Graham 1 KKR juta orang. Saya paling top 6.000, 10.000. Saya belum juta. Puluhan belasan ribu pernah. Tapi kalau juta tidak pernah. Tapi semangat saya tidak boleh kalah dengan Pak Billy Graham. Tidak boleh sama. Bapak Ibu yang melayani Tuhan di gereja ini, Anda mungkin tidak seperti saya, diundang ke sana kemari khotbah KKR. Anda hanya ajar sekolah minggu atau pemuda atau segala macam. Tapi semangat Anda tidak boleh kalah dengan semangat Bapak Gembala. Tidak boleh kalah. Bisnismu tidak sehebat bisnis orang lain. Karena dia punya bisnis lebih besar. Tapi Allah mau lihat usahamu. Sama tidak? Hamba Tuhan kedua, talenta beda. Tapi yang dia lakukan persis seperti hamba Tuhan satu. Ini keren. Saya bukan kepala dinas. Hanya kepala bagian, tapi semangatmu harus kayak kepala dinas, bahkan kayak wali kota atau gubernur. Tenang, nanti Tuhan hitung itu semua. Tapi bagaimana dengan hamba Tuhan 3, 18? Di ayat 18 dari Matius 25 itu, dia pergi lalu gali lubang kubur talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Para penafsir mengatakan, waktu dia gali lubang kubur talenta, sebenarnya dia sedang gali lubang kuburannya sendiri. Ujung-ujung dia masuk neraka. Ini orang, dia tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau itu lipat gandakan talenta. Dia tidak, dia kerja. Tapi kerja yang lain. Gali lubang itu kerja. Gali lubang itu usaha. Itulah definisi dosa. Dosa itu kepasifan terhadap kehendak Allah dan keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Yang Allah mau dia pasif, tapi yang Allah tidak mau, itu dia aktif. Dia bukan malas-malas amat, dia malas untuk Tuhan, tapi untuk dunia rajin dia.
Saudara yang rajin untuk dunia dan malas untuk Tuhan, sekali lagi Anda disambut dengan tepuk tangan meriah oleh setan dan kroni-kroninya. Dia sayang kau. Kalau Tuhan itu sayang saudara, akan bersuka cita dengan saudara dan saya yang sepakat cari jiwa. Karena satu jiwa bertobat, surga bersuka cita. Satu orang Kristen malas melayani, setan bersuka cita. Apalagi kalau yang malas melayani ini mempengaruhi orang lain untuk malas kayak dia, setan lebih bersuka cita. Saudara mau bikin sukacita siapa? Setan. Saya hanya khotbah, pilihan ada padamu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Setan tidak bikin apa-apa, setan paling sayang kau. Kau mau panggil nama Yesus, setan yang santambus, kawan. Kau lupa ya, lu dembetan, lu pikir Tuhan Yesus tuju ke manusia gampangan. Itu penjahat di sebelah Yesus tuju minta tolong, selamatkan aku yang tidak bertobat. Yesus tidak jawab, sampai mati, sampai masuk neraka. Tidak boleh jawab orang begini, orang bermain-main dan kasih karunia. Lu harap dijawab, enak aja lu. Lu urus sendiri. Kalau yang mau Tuhan urus, senangkan dia. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini penting. Karena Saul setelah melawan Tuhan, ulang-ulang panggil Tuhan, Tuhan tidak mau dengar dia. Sampai mati. Itu bukan cerita bohong, itu masih terjadi hari ini. Saudara yang suka memainkan kasih karunia Allah, hati-hati. Saudara akan susah besar, sangat susah. Kalau kau senang, itu senang tipu, senang dari setan. Kan setan sudah tepuk tangan tadi, toh dia akan kasih bonus-bonus sedikit. Bonusnya apa? Senang sesaat supaya kau pikir kau betul. Padahal kau sedang hancur, sedang menuju gerbang kehancuran. Sebenarnya orang belajar Alkitab sangat mudah melihat hidup ini. Sangat gampang. Dia tahu mana menuju jurang, mana menuju malapetaka, mana menuju bahagia. Dia tahu semua kalau belajar Alkitab sungguh-sungguh. Kalau mau dengar-dengaran, dia akan tahu. Saudara, ayo melayani. Ayo buat untuk Tuhan. Ayo kerja untuk memuliakan Allah. Bukan cuma di gereja, di kantormu, di kampusmu, di rumah tanggamu. Muliakan Allah. Yang ketiga dan yang terakhir. Saat pertanggungjawaban. Saatnya tiba untuk semua menghadap tahta pengadilan Allah. Dan tanggung jawab. Karena 2 Korintus 5 ayat 10 bilang begini. Sama-sama baca jemaat ya. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya apa? Setiap orang masing-masing memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Semua kita harus menghadap. Tidak ada yang lolos. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena kita akan menghadap. Kira-kira kalau saudara nanti menghadap, mau bawa apa? Tapi mari kita lihat hamba-hamba ini. Hamba satu. Ketika dia menghadap di ayat 20. Dikatakan demikian. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ini ayat bilang dia datang bawa 5 talenta. Renungkan, kita semua lagi menuju antrian kematian. Karena kita akan menghadap dia. Mau ngomong apa dengan Tuhan? Bawa apa? Sebuat apa? Kontribusi apa untuk kepentingan kerajaan Allah? Atau hanya masih penonton, jadi penonton saja. Pas mati Tuhan tanya, bikin apa? Nonton sah. Oh, lu penonton. Malaikat, bawa dia penonton di sini. Bawa dia penonton di neraka sana. Di sana enak, panas. Ada kontribusi apa? Kan tidak semua orang harus menginjil altar call kayak saya di mimbar. Saya mau bertobat maju. Saya altar call. Tapi barisan belakang yang dukung saya. Itu semua upah sama. Sama semua. Belum tentu saya khotbah upah lebih besar dari yang mendoakan saya. Belum tentu. Saudara yang secara diam-diam mendoakan kami. Upahmu besar di surga. Sampai di jiwa-jiwa bertobat karena Tuhan dengar doa Anda. Lalu Tuhannya bilang apa? Pujian dari Tuhan. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Iya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dia tidak bilang begini, banyak sekali hasilmu, tidak ada. Banyak identik dengan sukses. Allah tidak panggil kita untuk sukses, Allah panggil kita untuk setia. Orang setia itu pasti sukses. Orang sukses belum tentu setia dengan Tuhan. Kalau hanya mau setia, ini mobil ini, tukang tipu juga kaya. Bandar mabok juga kaya, narkoba juga kaya, ya. Yang proyek nota fiktif kaya. Tak usah ukur Tuhan dengan oto apa, rumah apa, tanah apa, dan pohon masih kersen, bukan. Siapa yang suruh Tuhan bilang, wih mati bawa tanah berapa, terakhir sertifikat ada berapa? Tidak akan ditanyai itu. Itu mungkin ada guna di sini sekarang. Apa yang anak Tuhan pasti bisa ada guna lah. Tapi di mata Tuhan tidak ada guna itu. Tuhan tahu kau setia atau tidak. Kau baik atau tidak. Itu bicara motivasi. Bicara komitmen dan totalitas. Menindaklanjuti komitmen. Tidak ada, Tuhan puji banyak sekali. Tidak ada. Lalu bagaimana dengan hamba Tuhan kedua? Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Wow. Lalu Tuhan bilang apa pujian Tuhan? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Pujiannya sama persis. Talenta boleh beda, tapi Tuhan menghargai sama. Mau 5 talenta sama. 1 khotbah, 1 mendoakan, 1 bantu susun alat, pujiannya sama. Tapi bagaimana dengan hamba Tuhan 3? Dia itu, saudara, kalau saudara baca terus ya, setelah ayat 24 sampai 30. Kerja tidak ada. Tidak bikin apa-apa untuk Tuhan. Komentarnya ngeri. Yang tadi hamba Tuhan yang berhasil semua, omongnya sedikit sekali. Hanya bilang, Tuhan, ini sudah bawa hasil. Itu. Yang ini nih komentarnya, Tuhan salah, Tuhan jahat. Di ke ambulans yang senada jenazah juga berribut. 24, saya semua habis. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Lihat dia. Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Iya. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Protes Ini, banyak. terimalah kepunyaan Tuhan. Tidak bikin apa-apa, omongnya jumlah kata-katanya lebih banyak. Lalu Tuhan bilang begini, 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sampai di situ. Ya saudara lihat. Omong banyak, kasih salah orang. Ini pola lama nih. Kayak Adam dan Hawa. Adam, kenapa? Perempuan yang kau tempatkan. Hawa, kenapa? Ular. Tidak habis. Stop, bakal salah orang. Kalau ada salah bertobat, bangkit sudah. Biasanya orang yang tidak melayani banyak, kasih salah orang banyak. Atau orang yang melayani motivasi salah, juga hobi kasih salah orang terlalu banyak. Maka dari itu, kekasih Tuhan, melalui peristiwa ini, anak-anak Tuhan, Tuhan pasti kembali. Pastikan jangan ada kita yang gali lubang kubur talenta, yang kemudian menggali lubang bagi kuburan kita masing-masing. Tetapi gali lubang, ya, tidak boleh maksud saya. Kita harus melakukan yang terbaik. Melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Percaya bersama Roh Kudus kita bisa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.